Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang kau alami pun ku alami, melihat, berbagi, dan menjalani. Saat sepi seperti ini sebetulnya saat yang tepat untuk menata ulang tata kelola sampah plastik yang sempat menjadi masalah di Pulau Dewata. Marilah beraksi, yo. Beli Robi ini anti plastik tidak sih sebetulnya? Enggak, aku bukan orang anti plastik. Berbagi cinta. All the plastic collected in the coastline, 30 miles, 50 kilometers, who has a chance or risk to go into the ocean. Di mana warga mengumpulkan botol plastik lalu kemudian mendapatkan beras ditukar gitu. Itu gimana sih Pak sistemnya Pak? Masalah sampah plastik di Pulau Bali sempat menjadi sorotan dunia. Lalu bagaimanakah Bali kini? Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali mencatat ada 2.555,2 ton timbulan sampah. Dan untuk khusus sampah plastik di tahun 2019 tercatat 154,23 ton per harinya. Bagaimana dengan di tahun 2020? Hingga Juli 2020 tercatat 61,35 ton per hari. Dan trennya diprediksi akan terus mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pariwisata di Pulau Bali. Bagaimanakah sejumlah stakeholder melaksanakan prakarsa untuk menerapkan sirkular ekonomi sebagai upaya untuk penanganan masalah sampah plastik di Pulau Bali? Ikuti perjalanan kami kali ini. Kali ini kami mengajak Anda ke kawasan Ubud, Bali untuk berjumpa dengan IGD Robi Supriyanto atau dikenal dengan Robi Navikula. Halo. Apa kabar? Selain dikenal sebagai musisi, ia juga dikenal sebagai pelaku industri kreatif yang gencar melakukan kampanye lingkungan. Film dokumenternya menggebrak menjadi perhatian masyarakat. Berjudul Pulau Plastik. Sebenarnya tidak memblaming siapa-siapa, tapi justru mengajak kolaborasi, duduk satu meja antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi. Dan juga di skala tiap-tiap kota kayak di Bali, kan kemarin awalnya di Bali kan, itu kita semua mulai memetakan local wisdom. Apa yang bisa kita lakukan dalam skala lokal. Karena isu lingkungan, apalagi isu plastik kayak gini kan semuanya permasalahan global. Ya. Kita harus memahami secara global kayak gimana, think global, tapi tetap saja solusi yang menurut kita yang paling mungkin bekerja adalah solusi secara lokal. Think global, act local. Kalau di Bali, karena saya orang Bali, paham adat budaya Bali, paham ada kekuatan-kekuatan lain seperti misalnya kekuatan hukum adat. Ini semuanya kan value-value universal kan, kayak planet, people, profit, kayak gitu kan, atau apa namanya, sama sebenarnya spiritnya kan. Bagaimana kita ekonomi jalan, tapi juga pelestarian lingkungan jalan, dan juga sustainability bisa jalan. Robi menambahkan, kesadaran semua stakeholder tentang tata kelola plastik semakin meningkat 2 hingga 3 tahun terakhir. Tak lepas dari gerakan dunia kreatif seperti prakarsanya dan media dalam berbagai platform yang menjadikan isu plastik sebagai wacana yang penting. Beli Robi ini anti plastik tidak sih sebetulnya? Enggak, aku bukan orang anti plastik. Aku justru mengajak orang untuk bijak melihat plastik, bijak menggunakan plastik. Dulu plastik itu ditemukan sebagai barang yang ekonomis, barang yang justru menyelamatkan beberapa produk-produk yang mungkin kayak pembabatan hutan, pemakaian kayu, atau kertas berlebihan, plastik ada. Dalam pandangannya, semua solusi penanganan sampah plastik adalah baik, termasuk konsep sirkular ekonomi. Namun menurutnya, sirkular ekonomi bisa berjalan dengan beberapa syarat. Kalau solusi terintegrasi dong.
Berarti memang harus dari dulu kita stick pada idealisme, maksudnya stick pada gagasan reduce, reuse, recycle harus jalan bareng. Kalau cuma mengandalkan recycle tok, pasti gagal. Oke. Jadi harus dari dulu sepakat reduce, reuse, recycle dalam porsi yang balance. Kalau gitu, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder-stakeholder yang terlibat? Sangat lokal, saya sebenarnya sangat lokal wisdom ya, sangat kayak skala lokal. Intinya adalah kalau itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga. Ini kan negara, kita ngomong negara kan. Keluarga, rumah tangga adalah institusi terkecil dari sebuah negara. Kalau kita bisa lakukan itu dalam skala rumah tangga, berarti bisa diimplementasikan dalam skala negara. Itu hal yang saya percayai. Aku pikir kalau media, kalau TV juga gencar melakukan ini, orang juga akan yang nonton TV di Indonesia kan cukup banyak gitu kan. Yang di internet juga gencar dan orang juga udah mulai merubah paradigma mana yang keren, mana yang enggak gitu. Jadi untuk terutama anak muda kan ini juga penting karena aku pikir anak muda sangat terpengaruh pada tren. Wah, kalau aku dicap sebagai orang keren apabila aku lebih peduli pada lingkungan yang bersih, kualitas hidup yang baik, mungkin aku cukup keren gitu loh. Kalau ini udah berubah di di mindset, aku pikir pasti akan cepat. Bali dengan segala macam upacara adatnya sangat lekat dengan ketersediaan sumber daya alam. Sehingga di bawah alam sadar, warga Bali ada kesadaran dan kesepahaman untuk menjaga sustainability dari alam yang tersedia. Mulai dari aliran air, gunung, hingga hutan. Sehingga menurut Robi, pelestarian budaya harus jadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah dengan local wisdom di masing-masing tempat. All the plastic collected in the coastline, 30 miles, 50 kilometers, who has a chance or risk to go into the ocean. Saya ada di kawasan Legian, Bali. Seperti yang Anda lihat, jalanan di sini sangat kosong, tidak seperti biasanya. Dan ini seperti juga jalanan dan juga sudut kota di Bali pada umumnya karena Bali saat ini sangat sepi kunjungan wisatawan karena pandemi. Namun saat sepi seperti ini sebetulnya adalah saat yang tepat untuk kembali menata ulang tata kelola sampah plastik yang sempat menjadi masalah di Pulau Dewata. Selain anak muda yang peduli dengan adat dan lingkungan, Bali juga lekat dengan ekspatriat dan sorotan internasional. Saya menemui Alvaro Aguilar, pria berkebangsaan Meksiko yang tergabung dalam sebuah gerakan jaringan internasional bernama Prevented Ocean Plastic. Gerakan ini diklaim sebagai gerakan terbesar di dunia yang fokus dalam penanganan coastline plastic dump, yang menjaga agar limbah plastik dengan radius 50 km dari bibir pantai agar tidak terbuang ke laut. Kecintaan masyarakat internasional pada Bali membuat gerakan ini langsung mengarah ke Pulau Dewata. Sejauh ini, collection center ini adalah yang pertama di Bali dan akan segera bertambah menjadi 9. Ditambah 22 collection center di Pulau Jawa dan sejumlah collection center di Sumatera. Sementara itu, di Bali saja tercatat sekitar 500-an pemungut sampah yang bergabung dalam gerakan Prevented Ocean Plastic ini. Yang menjadi unik dari gerakan ini adalah sertifikasi dan sistem QR Code dari produk-produk recycle mereka yang diakses langsung oleh jaringan di beberapa tempat di belahan dunia dan berpusat di London, Inggris. Jaringan ini bekerja sama dengan perusahaan daur ulang lokal, membantunya memasarkan ke pasar internasional. Sehingga konsumen produknya akan mampu mengidentifikasi dari mana plastik recycle yang ia gunakan. Dan garis pantai mana yang lingkungannya ia bantu lestarikan. Ujungnya, harga produk recycle pun menjadi premium. All the plastic collected in the coastline, 30 miles, 50 kilometers, who has a chance or risk to go into the oceans. We have a great partners. We have a partnership with Ocean Cycle. So Ocean Cycle is a third part who certified all our traceability chain. So these guys are focused on few really great topics like traceability with evidence, the quality control. Also they are focused on the social part of the program,
and the most important thing to have a trustable source of recycled material. So I think certified material is really important because companies and consumers, they need to support the efforts asking for more recycled content. Okay, what the effects on certification has on the price of the recycled product? Well, basically I can say two things. First is the highest price in the market, one of the highest price in the market with certified material. And the second one is stability. 12 months per year we are buying. So this is important. We don't depend on price fluctuations. Okay. Now with the prime original materials so cheap, it's easy for many companies to switch into a prime or original, means like oil-based plastic. So are there any impacts for the scavengers and collectors from this certification process? Of course, they have, a better price. They have a stable income for their families, and also in this way, we are trying to clean and keep the environmental safe. Total, sejauh ini mereka bisa mengumpulkan 1.000 ton per bulan di Bali. Namun terjadi penurunan saat pandemi. As you can see, the problem is not only in one plastic. The problem is we have many kind of plastics. Many kind of plastic. And usually, few companies are focused, or the big demand is focused on one plastic only. So we are trying to open these specs and create a solution for all the plastics. So you are not only focused on PET, but also any kind of plastic. This kind of plastic also, yeah? Well, our business model are based on PET. We need to prove the model on PET, but also we are now working to have more specs, more plastics. We need the support of companies and consumers. If the consumers and companies support the demand of other plastics, we can access to the financial support to enlarge our capacity and have an option for all the plastics. Mengenai masalah plastik yang terlanjur masuk ke laut, Alvaro menyebutkan plastik-plastik tersebut sudah terdegradasi kualitasnya. The problem is sometimes we think like ocean plastic, or people speak about ocean plastic, but the reality is once the plastic goes into the ocean, once the plastic hit the water, it's too late. So as you can see, this is coastline cleanups. We are doing coastline cleanups also here, but the plastic becomes hard to sort, degradation, sun, becomes not easy to recycle. So there is no economic value for this kind of there is plastic, no right? economic value. That's why we are focused on ocean-bound plastic. That means plastic collected before the water. Oleh karena itu, plastik yang sudah terlanjur masuk ke laut dan tidak memiliki nilai ekonomi tetap ia kirim ke sebuah pabrik recycle di Tangerang. Salah satunya adalah Polindo yang mampu mengubahnya menjadi paving block. Polindo sejauh ini telah menjadi jejaring gerakan Alvaro. Perusahaan daur ulang ini kemudian mengekspor produk recycle-nya ke sejumlah negara. Sejauh ini jaringan Prevented Ocean Plastic sudah hadir di Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, Amerika Utara, beberapa negara Asia, Kepulauan Galapagos, dan sejumlah negara lain. Total, permintaan produk recycle kepada mereka baru mencapai 10.000 ton per tahun. Itulah kenapa Alvaro dan kawan-kawan terus berusaha dan mengkampanyekan penggunaan produk recycle. Lalu, apa istimewanya Bali dalam pengelolaan sampah? One of the good things in Bali is the network. The way as the government has support and has this structure, traditions and social with banjars and bank sampas make it easy the collection here. So the benefit in short is they are helping the environment and they are bringing financial support to their homes. Di mana warga mengumpulkan botol plastik lalu kemudian mendapatkan beras ditukar gitu. Itu gimana sih Pak sistemnya Pak?
gerakan-gerakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat ini sesuai dengan rencana pemerintah Bali soal tata kelola sampah. Saya pun menemui Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Apa kabar, Pak Pak Kadis? Saya ikut nimbrung ya, Pak ya. Oh ya, silakan Pak ya. Kita ke Pak Putu terlebih dahulu. Pak Putu, sejauh ini pasca pandemi seperti apa perkembangan pariwisata di Bali? Ya, bicara pariwisata, kalau tahun 2019 dalam keadaan normal, itu jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali itu mencapai 6.300.000 Mas Ade. Nah, setelah pandemi ini, otomatis wisatawan mancanegara sudah zero lah. Tapi ya. pendekatan pariwisata dalam pengelolaan limbah, sampah, khususnya plastik itu gimana sih Pak? Dengan pendekatan pariwisata? Tentu kami bersama stakeholder, mulai dari ya, perhotelan, restoran, kemudian juga pasar-pasar modern, ini sudah relatif agak bagus penanganannya. Menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit di dunia, membuat Bali selalu jadi pusat perhatian. Banyak yang peduli, tak ingin Bali jadi kotor. Apalagi jadi penghasil sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Pak Teja, kita kan sempat melihat Bali menjadi sorotan dunia karena sampah plastiknya begitu ya, sampai di laut sempat viral lah. Sekarang setelah kejadian itu sampai sekarang apa capaian-capaian Bali khususnya dalam pengelolaan limbah plastik, Pak Teja? Yang pertama dari pasar modern. Itu rata-rata pasar modern sudah hampir 99%. Memang kita awal sudah tidak menggunakan plastik. Itu salah satu langkah yang cukup besar ya. Kemudian yang perlu kita juga tekankan sekarang adalah pasar-pasar tradisional. Ya. Nah ini dorongan kita sekarang ini supaya semua pihak ini bertanggung jawab bersama-sama mengurangi. Saya pernah mendengar Pak Teja untuk inovasi salah satunya adalah plastic exchange, di mana warga mengumpulkan botol plastik lalu kemudian mendapatkan beras ditukar gitu. Itu gimana sih Pak sistemnya Pak? Bagi kami sih di dinas ini sebenarnya di pemerintah ini sangat apapun keputusan masyarakat untuk mengurangi plastik saya cukup bagus. Jadi itu dari ide dari masyarakat. Masyarakat gitu ya? sendiri, tokoh-tokoh masyarakat di situ yang contohnya di Gianyar, di beberapa kawasan di Sukawati, di Ketewel, kemudian di Padang Tegal, kemudian beberapa ada juga di Mas itu melakukan kegiatan seperti itu luar biasa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, termasuk oleh sistem norma sosial yang kuat menjadi jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah. Nah, kami bersyukur di Bali itu ada yang membedakan dengan provinsi lain, yaitu ada namanya desa adat, Pak. 1.493 desa adat di Bali itu juga ikut bersinergi dengan Pemprov, dengan kabupaten kota di dalam memerangi sampah tadi ya. Karena filosofi ataupun way of life daripada masyarakat Bali yang filosofinya Trihita Karana, jadi menjaga keharmonisan atau keselarasan hubungan manusia dengan alam. Oke, kalau dari Pak Teja apa yang ingin sampaikan mungkin untuk semua masyarakat stakeholder pariwisata sambil menunggu pariwisata pulih kembali, Pak? Mari kita bersama-sama belajar untuk memilah sampah dan ada kesadaran dan partisipasi kita yang cukup tinggi. Itu saja sebenarnya komit kita semua stakeholder terkait di pariwisata, kami masyarakat sekitar, kemudian adat itu berkolaborasi. Walaupun ini hal yang sederhana. Plastik dan pulau yang cantik seharusnya bukan jadi pertentangan. Kelola daur ulang juga pemilahan. Penting agar plastik tidak terus jadi ancaman. Yang jadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran, meningkatkan demand dan supply akan konten ramah lingkungan. Sinergi apik agar bumi kembali cantik, seperti Bali yang menawan dan terus jadi idaman. Percaya kita bisa mengubah dunia menjadi indah. Metro TV, knowledge to elevate.